kami di PU itu antara lain diberikan mandat mengenai mall pelayanan publik. Itu insya Allah nanti ini proses lelangnya sudah hampir selesai. Mudah-mudahan kita bisa memulai nanti pada tanggal 21 Maret. Saya sudah laporkan ke pimpinan, karena ini juga merupakan target dari kinerja Bapak Pejabat Bupati. Maka secepat mungkin kita akan merespon itu untuk bisa segera dilaksanakan. Insya Allah di 21 Maret kita sudah akan memulai di ex kantor inspektorat. Kemudian yang kedua, Pendopo 1 dan Pendopo 2 kita juga mendapatkan mandat untuk melakukan rehabilitasi kedua bangunan negara itu. Pertama untuk Pendopo 1 itu kita benahi seluruh bangunan yang memang kondisinya kami lihat di awal tahun kemarin memang sudah banyak yang harus diperbaiki. Apakah itu atap, dinding, kemudian kamar bupati dan kelengkapan lainnya, ini kami akan sempurnakan lebih baik lagi. Termasuk juga Pendopo 2 yang kita tahu semua, Pendopo 2 ini sudah berusia sangat lama, sehingga di beberapa bagian gedung itu sudah tidak bisa kita pertahankan, sehingga harus kita rehab berat, kira-kira begitu. Kira-kira membutuhkan anggaran berapa? Ya, Pendopo 1 dan Pendopo 2. kami sedang susun perencanaannya. Kalau untuk yang Pendopo 1 mungkin plus minus 1 miliar, kemudian untuk Pendopo 2 itu kurang lebih sekitar 3 miliar lebih, ya. Dan kelengkapan lain-lain mungkin hampir 5 sebetulnya. Kalau MPP itu berapa? Ya, MPP itu kita menyiapkannya terbagi dua. Pertama untuk penyiapan perangkat kerasnya, sistemnya, karena ini mall pelayanan publik, Ya. jadi itu ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, itu kurang lebih 1 miliar. Kemudian yang di kami itu hampir 2 miliar, itu untuk merenovasi ruangan di bawah di lantai 1, itu kita gunakan untuk pelayanan publiknya. Sementara ini akan kita siapkan kurang lebih 20 desk pelayanan dengan seluruh kelengkapannya dan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB mengenai mall pelayanan publik itu harus ada apa saja. Itu sudah kami inventarisir. Kemudian di lantai atasnya nanti akan ditempati oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Itu juga akan kita siapkan ruangan-ruangan yang representatif untuk menunjang pelaksanaan dari MPP. Satu, itu perencanaan sudah hampir 100%. Kemungkinan di minggu kedua atau ketiga bulan Maret kami akan lelang. Kemudian di Pendopo 1 yang pekerjaannya relatif lebih sedikit, itu mungkin bisa lebih cepat kami lelang juga. Sehingga nanti kita perhitungkan di 2024 ini kedua bangunan negara ini yang akan ditempati oleh bupati dan wakil bupati itu sudah siap, karena kan seperti kita tahu pilkada kita di bulan November, kemudian pelantikannya di 2025, insya Allah awal tahun 2025 sudah bisa kita tempati. Kita 2024 baik itu DAK jalan, DAK irigasi dan DAK bidang air minum dan sanitasi keseluruhannya sudah berproses di pengadaan barang dan jasa. Bahkan untuk DAK jalan itu sudah berkontrak dan sudah mulai pelaksanaan. Kemudian di DAK irigasi ada 2 paket yang harus tender ulang, dan itu mekanismenya kan normatif, kita ikuti di proses lelang karena memang harus ada pelelangan ulang, kami ikuti pelelangan ulang. Tapi yang lain sudah mulai berkontrak, dan kemarin hari Kamis itu kita sudah MC0, artinya persiapan di lapangan sudah akan dimulai, baik itu yang lelang kemarin sudah selesai dan yang lelang ulang itu sudah bisa kita mulai MC0-nya, sehingga pelaksanaannya di minggu kedua Maret ini sudah bisa berjalan. Alasannya kok? Ya itu proses mekanisme normatif di pelelangan. Mungkin penawarnya ada yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak ada yang bisa dikategorikan menjadi pemenang, itu kemudian dilelang ulang lagi. Normatif saja di proses pengadaan lalu. 3 gapura, itu gapura penanda memasuki kawasan perkotaan, itu ada di Sekarteja 1, kemudian di Tanjung 1, sama di Batu Belik. Itu yang sekarang ya bangunan itu kan masih ada. Nah, kita akan manfaatkan kolom-kolom dan
strukturnya, kemudian kita modifikasi sedikit. Tapi yang bangunan yang agak besar yang kita jadikan sebagai penanda kawasan perkotaan itu di Masbagi. Jadi perempatan Masbagi itu penataan tamannya, kemudian gapura kawasan perkotaan akan kita bangun di situ. Berarti ini satu Di paket sebelah tuh, mana di Mas Bagi itu Pak Kades? Di perempatan yang akan menuju ke kota Selong. Oh iya. Dan taman yang kecil itu. Nah, Taman kecil itu kan sekarang sangat kumuh dengan toko-toko yang di samping. Itu sebagian kan aset kita, ada 12 toko. Nah, 12 toko ini juga kita akan rehab dengan alasan supaya dia meningkatkan PAD-nya, karena yang sekarang ini sangat rendah sewanya karena memang kondisi bangunannya seperti itu. Jadi kita akan perbaiki, akan rehab asetnya Pemda yang dikelola oleh Bapenda ini, termasuk ruang terbuka yang di depan masjid itu, dan gapura penanda memasuki kawasan perkotaan Selong, sehingga nanti ruang terbuka publik di depan masjid itu akan bisa kita berarti di berapa? Empat lokasi berarti. 4 lokasi, 3 lokasi yang ada di Sekarteja, Tanjung, kemudian Batu Belik, dan 1 di Masbagi. itu Berarti Gelang nggak dipakai. Karena Gelang sekarang kan dengan rencana tata ruang wilayah kita, kawasan perkotaan kita itu sudah sampai Masbagi Selatan. Berarti udah nggak dipakai lagi itu Gelang. Kondisi yang ada yang seperti itu kita samakan dengan yang 3 penjuru sebagai pertanda masuk kecamatan kalau itu. Nah, tapi perkotaannya di Masbagi. Mas Bagi. Ini kan batas kecamatan Sukamulya dan Selong. Selong. Nah, yang sana juga sama kan, kecamatan Selong sama Sukamulya. Kemudian di sana Labuan Haji dan Selong. Kemudian di sana Sakra dan Selong. Kapan mulai dieksekusi itu? Perencanaan sedang kita lelang ini, mudah-mudahan di akhir Maret selesai. Kemudian baru nyusun perencanaannya, dan mudah-mudahan saya perkirakan Juni mungkin baru bisa mulai karena perencanaannya memang tahun ini. berapa anggaran itu? 3 miliar 4 yang semuanya. Itu gapura. Ya. Nah, nanti yang paling khusus di Masbagi itu besar. kami akan lempar ke publik tentang konsep yang kami buat seperti ini, karena kan kami perlu masukan juga dari para tokoh masyarakat, tokoh adat yang gapura ini atau pintu masuk gerbang ini bisa mencerminkan bahwa ini Lombok Timur. Jadi orang melihat itu, oh ini Lombok Timur. Kita tidak mereplikasi di tempat-tempat lain.